Hai Koca Virtual, welcome back to DTC Dinda Tahir Channel. Kalian akan memasuki lagi sesi Dinda Sok Review Buku. Sebelumnya gue mau ngasih tahu ke kalian konco virtual, gue ngomongnya agak pelan dan agak kurang ekspresi gue, kurang lepas gitu karena di sini agak rame ya, jadi gue rada malu gitu. Oke, sebenarnya buku apa yang mau gue review? Nah, buku ini adalah karya dari satu orang penulis favorit gue. BTW penulis favorit gue banyak karena emang banyak banget buku yang bagus yang patut dibaca gitu ya kan. Nah, penulisnya siapa? Dia adalah Eka Kurniawan. Nah, dia tuh emang keren banget ya, dan akhir-akhir ini cukup terkenal menurut gue karena banyak banget buku-bukunya dia yang sebagus itu. Buku apakah yang kali ini mau gue bahas? This is it. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Oke, langsung aja gue mau review dari segi covernya ya. Covernya ini menurut gue sederhana banget, cuma pakai nuansa warna putih gading gitu ya kan. Terus di sini ada kayak lukisan cewek cowok, terus di belakangnya ada bayangan hitam gitu. Jadi seakan-akan dua orang ini tuh dibayang-bayangi oleh Syaitoni Rojim. Entah itu setan beneran atau itu masa lalu yang kelam. Terus di sini juga ada gambar burung elang. Ini burung elang kan ya? Bagi kalian yang tahu ini burung apa, kasih tahu ya. Tapi menurut gue ini sih burung elang ya. Nah, burung ini tuh kayak refleksi dari something important yang diceritakan oleh Bang Eka di dalam buku ini. Nah, terus di sini gue kasih tahu ke kalian ada bacaan Prince Claus Laureate 2018. Nah, ini salah satu tips juga buat kalian yang mau milih buku. Kalau misalkan kalian gak yakin bukunya bagus atau enggak, kalian lihat di sini ada embel-embel award atau penghargaan apa. Nah, Prince Claus Laureate 2018 ini adalah satu penghargaan yang diadakan di Belanda. FYI, Bang Eka itu dapat penghargaan dan dia masuk nominasi dalam kategori sastra dan literatur. Wow, pasti bakal bagus banget dong bukunya. Nah, kalau kita melihat dari cover belakang ada sinopsis yang cuma satu paragraf. Kalau gue baca dari sinopsisnya ini, gue ngerasa ceritanya itu sangat misterius dan agak kelam gitu ya. Dan pastinya bikin gue penasaran. Terus di sini juga ada kayak komentar-komentar dari beberapa tokoh yang memuji-muji buku Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini. Characters untuk buku ukuran 240-an halaman ini kan nggak terlalu tebal gitu ya. Nah, karakter-karakternya sendiri itu rada banyak, tapi ada beberapa yang harus diingat. Yang pertama banget, karakter utamanya adalah Ajo Kawir. Nah, dia adalah seorang berandalan yang suka cari gara-gara dan kerjanya tuh berantem. Dan dia emang jago berantem sih. Nah, si Ajo Kawir ini punya sahabat namanya Iwan Angsa. Dia tuh udah bareng-bareng gitu, udah sahabatan dari kecil sampai mereka gede. Terus ada satu cewek namanya Iteng, dia itu kelak akan menjadi pacar lalu menjadi istrinya si Ajo Kawir. Iteng juga jago berantem dan dia digambarin di buku ini sebagai wanita yang kuat banget dan tangguh. What about the story? Sebelumnya warning buat kalian yang masih 21 tahun ke bawah, please jangan baca buku ini dan juga jangan nonton review gue ya. Karena gue takut salah-salah ucap terus kayak jadi meracuni pikiran kalian yang masih di bawah umur. Dan emang di buku ini ada tulisan 21 plus. Jadi emang buku ini khusus untuk orang-orang yang udah dewasa karena bahasanya itu cukup frontal dan ada kata-kata kotor yang gak disensor nih. Jadi ya bener-bener untuk area dewasa gitu deh. Alurnya sendiri kayak gimana? Kan tadi di depan gue udah bilang kalau Ajo Kawir itu peran utamanya suka berantem dan dia suka nyari gara-gara karena dia emang kayak preman paling jago di kampungnya gitu deh. Tapi itu bukan tanpa alasan, Kofir. Kalian harus tahu kalau itu adalah sebuah pengalihan pikirannya dia karena dia punya burung gak bisa berdiri. Karena namanya nafsu ya kan, dia gak bisa menyalurkannya. Akhirnya dia mengalihkannya dengan cara berantem daripada pala bawah pusing ya kan. Nah, suatu ketika dia pun ketemu sama cewek yang namanya Iteng itu. Nah, si Iteng ini juga juga jago berantem gitu kan. Tapi dia gak mau punya pacar lemah. Makanya setiap cowok yang deketin dia harus bisa ngalahin dia dalam pertempuran. Akhirnya si Ajo Kawir karena dia jatuh cinta sama Iteng, dia pun berantem gitu sama Iteng. Karena Ajo Kawirnya emang udah dasarnya jago berantem ya, akhirnya dia pun menang. Dan Iteng serta Ajo Kawir pun jadi pasangan, pacar dan juga akhirnya menikah. Tapi sayangnya Ajo Kawir sebagai laki-laki nggak bisa memuaskan Iteng nih. Sebenarnya Iteng tuh sayang sama Ajo Kawir, sayang banget gitu. Dia nggak mau mengkhianati suaminya.
tapi namanya nafsu ya nggak bisa ditahan. Akhirnya suatu ketika si Iteng pun selingkuh sama temannya sendiri, yaitu Budi Baik. Dan si Ajo Kawir pun mengetahui perselingkuhan itu, dan akhirnya dia pun marah. Sebenarnya nggak marah sih, tapi lebih kecewa. Tapi bukan kecewa sama Iteng atau sama Budi Baiknya. Dia marah sih sama Budi Baik, tapi dia lebih kecewa sama dirinya sendiri karena dia ngerasa dia nggak bisa memuaskan istrinya gitu. Jadi kekecewaan itu karena dia tahu perselingkuhan istrinya sama Budi Baik, akhirnya membawa Ajo Kawir untuk berkelana nih. Dia banting setir jadi supir truk. Dari situlah dia memulai perjalanan untuk lebih mengenal dirinya sendiri dan juga si burung. Endingnya sih gue akui sebagai happy ending ya, karena pada akhirnya si burungnya Ajo Kawir itu bisa bangun lagi. Tapi caranya itu rada-rada creepy menurut gue, karena ada satu karakter nih, seorang wanita yang misterius banget. Dia tiba-tiba muncul dan tiba-tiba setelah dia membantu Ajo Kawir membangunkan burungnya kembali, dia pergi. Itu kayak bener-bener syaitoni rojim ya. Gue ngebayangin itu kayak Miss K gitu. Oh my god, it's so scary. Next point, who I like from the book, gue suka banget sama cara kepenulisannya Eka Kurniawan, karena di sini alurnya tuh bolak-balik dan maju mundur gitu. Sebenarnya bikin bingung sih, tapi entah kenapa Bang Eka ini bisa menulisnya secara jelas gitu. Jadi buku ini tuh kayak puzzle gitu ceritanya. Semakin kita baca, semakin kita akan menemukan, dan ceritanya tuh kayak kesusun, dan akhirnya kita oh jadi seperti ini toh. Jadi kayak gitu, efeknya keren banget sih. Kalau gue bisa ngasih rating, gue bakal ngasih 8,5 dari 10. Bagus banget, dan I really recommend this book to you, Konco Virtual. I usually give the point of what I don't like from the story, but this time I can't give you that because gak ada yang bisa gue kritisi dari buku ini karena emang sebagus itu. Nah, yang mau gue kasih tahu adalah, you know what, buku ini akan difilmkan. Judulnya ini kan terlalu panjang tuh ya, seperti Dendam Rindu Harus Dibalas Tuntas. Nah, kalau gue riset-riset gitu, judul filmnya akan berjudul Seperti Dendam aja, dan bakal difilmin pada tahun 2021. Walaupun belum ada the exact date of tayangannya itu kapan, tapi gue seneng banget karena ini akan difilmin. Tapi gue nggak kebayang ya ceritanya bakal kayak gimana. Nah, udah ada aktrisnya sih, yang pemeran Itengnya itu, yang udah pastinya siapa. Tapi di bayangan gue tuh tadinya kayak lebih Prisia Nasution. Namanya Prisia Nasution kan? Iya, Prisia Nasution. Di bayangan gue awalnya ya, ketika gue belum riset-riset, si Iteng itu lebih cocok si Prisia Nasution. Tapi yang udah kepilih ini siapa namanya? Ladia Christie. Sorry ya Konco Virtual, orang kurang riset begini nih ya, nanti bakal gue insert lah gambarnya ya. Nah, tapi cocok sih yang udah dipilih sama Bang Eka. Tapi gue mau nanya-nanya nih, karena kita belum tahu aktor utama cowoknya yaitu Ajo Kawir itu siapa, kita masih bisa nih berandai-andai siapakah yang cocok jadi Ajo Kawir. Kalau gue udah milih juga sih, tapi gue mau dengar pendapat orang lain, yaitu yang megang kamera. Ada apa nih? Kamu siapa yang cocok jadi Ajo Kawir? Kalau Ajo Kawir kayaknya lebih ke kalau aku sih Iko Uwais ya, karena dari tampilannya kayaknya untuk jadi berantem dia jago banget. Looknya kayaknya cocok, terus sama penampilannya kayaknya cocok deh untuk jadi supir truk, untuk jadi orang yang berandal, kayaknya cocok. Malas dong tampaknya Iko Uwais. Ya bisa. Ya bisa lah di plek-plekin. Tapi kalau aktris ceweknya yang jadi Iteng sebelum kamu tahu si yang dipilih Eka Kurniawan itu siapa? Aku sih lebih milih ke Julia Estelle atau Tara Basro sih sebenarnya. Why? Karena Julia Estelle itu pernah main kayak di action gitu ya. Jadi kayaknya lebih cocok untuk gerak-gerik berantemnya gitu. Sedangkan yang dipilih itu sekarang itu kan Ladia siapa gitu, itu kan yang pernah main film AADC yang jadi temennya yang hampir bunuh diri, itu kayaknya lebih girly gitu sih. Kurang cocok aja gitu. Kalau untuk buku sebenarnya ini agak sulit ya, karena jujur aku
sebagai pembaca itu agak bingung dengan alurnya yang maju mundur. Tapi untuk ratingnya sekitar 7,8 sampai 8 lah untuk novelnya. Dah, Konco Virtual. Alright, sekian dulu video gue kali ini. Semoga menginspirasi kalian untuk mau membaca dan tungguin video gue selanjutnya. Bye.